warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya yang soleh dan soleha. Bagaimana anak kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa anak tetap semangat belajarnya. Nah, hari ini kita akan bertemu lagi untuk belajar di rumah sementara ya anak. Anak-anak belajarnya masih di rumah terlebih dahulu bersama ibu di rumah ya. Untuk kegiatan hari ini yaitu anak-anak belajar tentang subtema air. Sebelum dimulai, anak-anak mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita semuanya kemudahan untuk belajar hari ini anak-anak. Kegiatan yang pertama yaitu anak-anak simak terlebih dahulu ya video yang akan Guru kirim, yaitu tentang air. Ternyata di luar sedang hujan. Iya sayang, jadi kamu jangan dulu main keluar ya, nanti kamu sakit. Gara-gara hujan nih, aku jadi nggak bisa main deh keluar. Sebel. Hush, nggak boleh gitu sayang. Hujan adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bersyukur karena kita masih diberi hujan. Astagfirullahaladzim, maafin aku, Ma. Nggak apa-apa sayang, tapi tidak boleh diulangin lagi ya. Oh ya sayang, air hujan itu adalah salah satu sumber air yang sangat berguna atau bermanfaat untuk kehidupan manusia. Oh gitu ya, Ma. Kalau gitu, Mama jelasin ke aku dong, apa saja sih sumber-sumber air buat kehidupan manusia? Tentu saja sayang, kamu dengarkan baik-baik ya. Mama akan menjelaskan apa saja yang termasuk sumber air. Sumber air yang pertama adalah air hujan. Air hujan adalah air yang datang dari langit ke permukaan bumi. Air hujan berasal dari uap air yang membentuk awan. Ayo, siapa yang tahu ini tempat apa? Ya, benar sekali, ini adalah laut. Tahukah kamu jika air laut adalah salah satu dari sumber air? Sumber air selanjutnya adalah mata air. Mata air adalah air dari dalam tanah yang keluar menuju permukaan bumi. Sumber air yang keempat adalah air tanah. Air tanah adalah air yang berasal dari dalam tanah. Biasanya manusia memanfaatkan air tanah dengan membuat sumur. Sumber air yang terakhir adalah salju. Salju adalah air yang membeku. Tahukah kamu jika sebagian besar dari planet kita, planet bumi, adalah air? Bagian yang berwarna biru dari planet kita itu adalah air. Jadi planet kita seringkali disebut dengan planet biru. Air merupakan salah satu sumber kehidupan yang paling penting bagi manusia. Jika tidak ada air, maka manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Salah
salah satu manfaat air untuk manusia adalah untuk minum. Manusia menggunakan air untuk minum. Selain untuk minum, manusia menggunakan air untuk mandi, mencuci pakaian, mencuci piring, dan lain sebagainya. Nah, Sudah ya melihat apa tadi tayangan video yang Bu kirim, yaitu ada tentang macam-macam sumber air ya. Kemudian banyak sekali manfaat air untuk kehidupan manusia ya. Tadi bisa untuk mandi, untuk makan, minum, dan masih banyak yang lain ya. Anak-anak, kegiatan yang pertama yaitu anak-anak belajar praktik wudhu. Jadi sebelum sholat anak-anak harus wudhu terlebih dahulu ya. Simak lagi ya video. Bu Guru akan mengirimkan video bagaimana tata caranya berwudhu yang benar dan urut ya. Anak-anak lihat. Kemudian nanti anak-anak setelah melihat, anak-anak belajar mempraktekkan video yang Bu Guru kirim ya. Kemudian ada doanya juga. Jangan lupa doanya juga diamalkan. Apabila kamu hendak berwudu, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim dengan mengikhlaskan niatnya karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari Ali radhiyallahu an bahwa ia meminta air wudu, kemudian ia berkumur dan menghisap air hidung dan menyemburkannya air hidung dengan tangan kirinya. Maka ia berbuat ini 3 kali, lalu berkata, inilah bersucinya Nabi SAW. Kemudian basuhlah mukamu 3 kali dengan mengusap 2 sudut matamu dan lebihkanlah membasuhnya dengan digosok. Kemudian basuhlah kedua tanganmu sampai kedua sikumu dengan digosok 3 kali dan selai-selailah jari-jarimu dengan melebihkan membasuh kedua tanganmu mulai tangan kanan. Lalu usaplah dengan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka kepala sampai tengkuk dan dikembalikan lagi pada permulaan. Kemudian usaplah kedua telingamu sebelah luarnya dengan 2 ibu jari dan sebelah dalamnya dengan telunjuk. Lalu basuhlah kedua kakimu beserta kedua mata kaki dengan digosok 3 kali dan selai-selailah jari-jari kakimu dengan melebihkan membasuh keduanya dan mulailah dengan yang kanan dan sempurnakanlah membasuh kedua kaki itu. Kemudian ucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sudah ya, tadi melihat bagaimana tata cara wudhu yang baik dan benar. Kemudian doa sesudah wudhunya kita hafalkan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu doa sesudah wudhu. Doa selanjutnya yaitu anak-anak berjalan ke belakang sambil membawa air ya, berjalan ke belakang sambil membawa air. Kemudian kegiatan anak-anak yaitu membentuk plastisin menjadi bentuk teko dan cangkir. Anak-anak lihat ya bagaimana caranya membentuk teko dan cangkir dari plastik Kuning, hijau tua, dan coklat. Pertama, kita buat teko terlebih dahulu. Siapkan plastisin kuning dan hijau. Ambil plastisin kuning, lalu buatlah bentuk bulat. Tekan sedikit agar bentuk bulatannya mirip badan teko. Ambillah lagi sedikit plastisin kuning. Buatlah bentuk memanjang untuk mulut teko. Tempelkan pada bagian badan teko. Siapkan plastisin hijau, buatlah bulatan kecil. Lalu tekan agar bentuknya pipih. Letakkan di bagian bawah badan teko. Sekarang kita buat tutup dan gagang teko ya. Buat kembali bentuk bulatan dari plastisin hijau. Tekan agar bentuknya pipih. Letakkan di bagian atas teko. Tambahkan bulatan yang kecil dari plastisin kuning sehingga semakin mirip dengan tutup teko. Ambil sedikit plastisin hijau, lalu pilinlah dan bentuklah menjadi gagang teko. Wah, akhirnya teko teh kita sudah jadi. Kini saatnya membuat cangkir. Ambillah plastisin kuning. Bentuklah seperti tabung. Lalu buatlah lubang di bagian tengahnya. Kini bentuknya mirip dengan cangkir. Ambil plastisin coklat. Bentuklah seperti tabung dan masukkan ke dalam lubang cangkir. Lalu rapikanlah. Kini cangkirmu sudah berisi teh. Nah, agar bentuk cangkir makin sempurna, buatlah gagang dan piring tatakan cangkir. Ambillah plastisin hijau. Pilinlah untuk membuat gagang. Dan buatlah bentuk pipi sebagai piring. Nah, cangkir kita sudah jadi. Kamu boleh saja membuat cangkir lebih dari satu. Kini mainan teko dan cangkir teh sudah jadi. Anak tadi sudah melihat bagaimana langkah-langkahnya, nanti anak-anak belajarnya seperti itu ya. Terus anak-anak belajarnya hari ini Bu Guru sudah menyediakan berbagai macam benda di sini. Ada berbagai macam benda, juga ada gelas yang sudah berisi air ya. Di sini Bu Guru sudah menyediakan ada garam, kemudian ada gula, ada apa lagi? Ada pasir dan ada beras. Nanti benda-benda yang sudah disediakan kemudian dimasukkan ke dalam air. Anak-anak mencoba dilihat nanti bagaimana
Reaksinya ya, jika garam dimasukkan ke dalam air, kita aduk, diaduk. Bagaimana nanti? Tadi sebelum diaduk, garamnya masih terlihat ya di dasar gelas. Kemudian setelah diaduk, garamnya sudah tidak ada. Garam itu jika dimasukkan ke dalam air, namanya larut. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ada gula, ya, gulanya kita masukkan juga, kemudian diaduk. Nanti hasilnya bagaimana setelah gula dimasukkan ke dalam air? Masih terlihat gulanya atau gulanya sudah hilang? Aduk. Nah, gulanya juga sudah hilang ya Nana. Berarti gula dan garam itu benda yang larut jika dimasukkan ke dalam air. Sekarang kita coba, ada pasir, ya, pasir kita aduk lagi. Kita aduk, pasirnya nanti masih terlihat apa tidak? Pasirnya kita lihat, ya, pasirnya masih kelihatan ya. Ini di bawah masih ada pasirnya. Kemudian kita menggunakan beras, kita kemudian aduk. Nah, ternyata pasir dan beras kalau diaduk masih tetap ada ya. Pasir dan beras kalau diaduk dimasukkan ke dalam air, ternyata bendanya masih utuh. Berarti pasir dan beras tidak larut jika dimasukkan ke dalam air. Nanti anak-anak boleh mencoba di rumah menggunakan benda-benda yang lain, bisa menggunakan kecap ya, atau tepung, atau bisa susu atau yang lainnya ya. Nanti minta tolong ibu untuk menyiapkannya ya. Kemudian guru akan mengirimkan video tentang benda-benda yang terapung dan tenggelam. Benda yang tenggelam itu jika dimasukkan ke dalam air ada di bawah permukaan, jika terapung bendanya ada di atas air ya. Benda-benda yang dimasukkan ke dalam air ada yang di atas dan ada yang di bawah. Atas, bawah. Benda yang ada di dalam air dan ada bagian yang ke atas disebut terapung. Benda yang ada di dalam air dan bagiannya ada di bawah disebut tenggelam. Sekarang mari kita kelompokkan. Mana benda yang terapung? Mana benda yang tenggelam? Melihat tadi bagaimana percobaan benda-benda yang terapung dan tenggelam. Nanti anak-anak di rumah belajar seperti itu ya, bisa menggunakan benda-benda apa saja yang ada di rumah anak-anak ya. Kemudian kegiatannya tadi anak-anak di awal sudah melihat apa video yang guru tayangkan. Kemudian sekarang anak-anak menyebutkan apa saja sumber-sumber air ya. Kemudian menyebutkan kembali benda-benda tadi yang terapung dan tenggelam apa saja, nanti anak-anak menyebutkan. Dan kegiatan terakhir yaitu menyanyi lagu Tik Tik Bunyi Hujan. Tik Tik bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terhilang. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Itu anak-anak kegiatan anak di rumah untuk minggu ini ya. Jangan lupa tetap semangat belajarnya semuanya. Dan kegiatannya dikirimkan ke buku